Contact front! Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film terbaru bertemakan aksi penyelamatan berjudul Man of War yang rilis pada tahun 2026. Film ini menceritakan tentang seorang paman yang harus menyelamatkan keponakannya yang disekap oleh kelompok tentara. Masalahnya, aksi tersebut dilakukan ketika terjadi perang besar antara Rusia dengan Ukraina. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria tangguh bernama Mike yang tengah santuy di dalam rumah. Namun tiba-tiba ada suara nada telepon masuk yang ternyata itu dari keponakannya bernama Riley. Riley terlihat sangat panik karena tempat kerjanya diserang oleh tentara Rusia yang melewati perbatasan Ukraina. Suara dentuman senjata terdengar sangat jelas yang saling bersautan karena dua kubu sedang berperang. Tak lama, telepon diambil alih oleh pimpinan tentara Rusia bernama Konniv yang berhasil menguasai tempat itu. Sebelum panggilan ditutup, satu sama lain saling memandangi dan untungnya Mike berhasil melakukan screenshot. Mike, I'm in trouble. I need your help. Riley, get the fuck... Mike langsung menghubungi kenalannya yang bekerja di pusat administrasi militer bernama Charlie. Charlie menjelaskan bahwa saat ini Rusia sedang berusaha menginvasi Ukraina dengan kekuatan militer. Artinya sedang terjadi perang antar negara di kedua belah pihak. Jadi akan sangat sulit melakukan penyusupan ke sana, mengingat situasinya sedang sangat chaos. Namun Mike tidak peduli akan hal tersebut. Apapun akan dihadapinya demi menyelamatkan Riley. Mendengar hal itu, Charlie akan mencari cara untuk membantunya, karena ternyata mereka adalah sahabat baik ketika masih tergabung dalam satuan, yang artinya bahwa Mike adalah mantan tentara yang saat ini telah pensiun dari masa dinasnya. It's total fucking chaos there. Either find me a flight out of Barcelona and I'm going in with or without your help. Okay. Tak lama, Charlie mendapatkan cara untuk masuk ke sana karena rekannya telah menyewa tentara bayaran demi menyelamatkan konglomerat alias orang kaya yang terjebak di Ukraina. Mereka akan berangkat besok pagi dan dia sudah menyiapkan kenalan yaitu warga pribumi alias Hakamsi yang akan membantunya di sana. Di mana Mike langsung berterima kasih atas pertolongan itu. As a team headed to Kyiv to pull out. Thank you. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan betapa kejamnya Konniv sebagai pimpinan tentara karena membunuh salah satu polisi Ukraina yang tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali. Padahal polisi muda itu sudah memelas belas kasihan sembari menangis. Harus diakui dalam perang memang tidak ada kata ampun buat lawan. Esok pagi, Mike sudah tiba di bandara untuk berkumpul dengan tentara bayaran yang telah disewa. Namun, ada seorang pimpinan pasukan bernama Bunny yang mencegatnya untuk memastikan bahwa dia adalah orang yang dimaksud oleh Charlie. Setelah dikonfirmasi, Bunny langsung memberikan salam perkenalan supaya lebih akrab, dan mereka pun berangkat menuju ke medan perang. Sesampainya di Ukraina, lebih tepatnya di suatu daerah bernama Kharkiv, mereka berpisah untuk menjalankan misi masing-masing. Bunny membawa pasukannya untuk menyelamatkan konglomerat alias orang kaya, sedangkan Mike akan menyelamatkan keponakannya yaitu Riley yang ditangkap oleh Konniv. Charlie memberikan informasi bahwa Konniv adalah tentara yang sangat kejam karena suka membunuh dan memperkaos para wanita. Jadi waktu yang mereka butuhkan tidak banyak sebelum hal buruk terjadi. Tak lama ada mobil datang yang ternyata itu adalah Kamsi bernama Denny yang akan membantu Mike dalam menjalankan misinya. Come on, baby, get in. Let me help you. Memasuki kota Kharkiv, situasinya benar-benar memprihatinkan lantaran gedung-gedung sudah hancur efek dari serangan rudal. Sebagian besar warga di sana juga sudah mengungsi mencari tempat aman, namun tidak dengan para pelaku kriminal yang masih menetap. Seperti saat ini, mereka berdua dikepung oleh kelompok mafia yang ingin melakukan perampasan, dari mulai mobil, senjata, dan barang-barang berharga lainnya, termasuk HP yang dijadikan sebagai alat pelacak karena terhubung dengan jam tangan pintar yang digunakan oleh
oleh Riley. Awalnya Mike hanya mau memberikan jam tangan yang memang harganya cukup mahal. Namun lantaran kelompok mafia itu tidak tahu diri dan ingin merampas semuanya, mau gak mau dia harus menunjukkan kemampuannya sebagai mantan tentara, yaitu membantai mereka dengan sangat cepat tanpa terluka sedikit pun. Let's go. Setelah pembantaian itu, Danny langsung membawanya ke tempat persembunyian, yaitu sebuah gedung terbengkalai. Di sana ada sang istri bernama Anna yang sedari tadi telah menunggu kepulangannya dengan sangat cemas. Ada juga kedua anaknya bernama Petro dan Danila yang umurnya masih di bawah 10 tahun. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari media TV yang masih bisa diakses, bahwa negara Ukraina telah melakukan lockdown skala nasional akibat invasi yang dilakukan oleh Rusia. Semua tentara diturunkan untuk melakukan peperangan besar, sehingga mereka harus menunggu esok pagi jikalau mau menyelamatkan Riley. Namun Mike menolak usulan tersebut karena harus bergerak cepat sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Akan tetapi Danny menolaknya dengan keras lantaran tentara Ukraina akan menembak mati mereka. Siapapun yang tidak menggunakan pakaian militer akan dianggap sebagai pemberontak. Satu-satunya cara agar tidak mati konyol adalah menunggu sampai matahari terbit. There's big difference. You won't find it without me. Take what you want. Keesokan pagi, mereka langsung bergegas pergi menyelamatkan Riley di tengah pertempuran besar sedang terjadi. Suara dentuman ledakan rudal terdengar jelas di sepanjang perjalanan. Disinilah ada fakta menarik tentang Danny yang diberitahu, bahwa ternyata dia mau membantu Mike bukan karena dijanjikan uang besar ataupun jabatan, melainkan akan dibantu oleh Charlie agar bisa mengeluarkan istri dan anaknya keluar dari Ukraina. Semua ini demi keluarga kecil tercintanya agar bisa selamat dan hidup tenang. Namun tiba-tiba mereka berpapasan dengan tentara Rusia yang kebetulan lewat, sehingga yang namanya baku tembak langsung terjadi dengan sangat brutal. Mike dan Danny tidak bisa apa-apa selain bersembunyi di balik mobil karena ditembaki puluhan hingga ratusan peluru. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh tentara Ukraina yang melakukan bokong kill, sehingga tentara Rusia langsung dibantai dengan cukup brutal. Sekarang mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, sebab mobilnya sudah tidak bisa digunakan setelah diberondong ratusan peluru. Demi menghemat waktu, satu-satunya jalan yang harus dilalui adalah dengan memasuki hutan. Let's go. Apakah dengan memasuki hutan, perjalanan yang mereka lakukan akan jauh lebih mudah? Tentu tidak, karena jalur itu adalah medan perang lantaran banyak sekali mayat tentara berserakan di mana-mana, dari mulai tentara Ukraina maupun tentara Rusia. Jadi mereka harus berhati-hati dengan memasang tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Ketika memasuki hutan lebih dalam, tiba-tiba saja terjadi serangan yang sangat mengejutkan dari pasukan Rusia. Pertempuran itu membuat mereka harus berpisah karena Mike mengejar tentara Rusia yang mencoba melarikan diri. Sedangkan Danny berjaga di belakang karena ada pasukan lain berdatangan, yang ternyata itu adalah dari pihak Ukraina. Sebagai akamsi, dia langsung berteriak menggunakan bahasa yang sama sembari menyerahkan diri, sehingga para tentara langsung menghentikan tembakan. Tak lama Mike kembali datang dan mereka langsung bernegosiasi perihal situasi yang terjadi. Namun tiba-tiba ada beberapa pasukan Rusia yang mencoba melakukan bokong kill. Tapi usaha tersebut sia-sia karena Mike langsung menyadarinya dari kejauhan. American? Let's go. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk bergabung karena kebetulan akan melintasi jalan yang sama. Di tengah perjalanan, ada beberapa tentara Rusia yang memutuskan untuk menyerah karena tidak bisa memberikan perlawanan. Namun, bukannya menjadikan tawanan perang, pimpinan tentara Ukraina langsung membunuhnya dengan sangat keji. We have no time for prisoners. Setelahnya, mereka tetap bergerak maju dengan tingkat kewaspadaan yang sangat tinggi. Dan tiba-tiba terjadi serangan kembali yang dilakukan oleh tentara Rusia yang sudah siap di depan. Sehingga baku tembak langsung terjadi dengan sangat sengit. Namun, siapa sangka bahwa pertempuran yang mereka lakukan diketahui oleh Konniv melalui pantauan satelit. Bahkan pimpinan tentara yang sangat brutal itu berhasil meretas percakapan antara Mike dengan Charlie. Konniv langsung menghubungi jenderalnya untuk meminta pertolongan demi membantu pasukan yang sedang berperang melawan Mike dan kawan-kawan. Vigilo, tell us over the radio. 50-second battery.
Beberapa menit melakukan pertempuran, pasukan Ukraina dibuat sangat senang karena berhasil mendesak mundur pasukan Rusia. Namun mereka dibuat meminum pil pahit karena pasukan musuh mundur bukan karena kalah, melainkan mendapatkan bantuan berupa pesawat pengebom yang langsung menghancurkan medan tempur. Dalam insiden tersebut, Mike terkena efek ledakan dari rudal hingga terpental cukup jauh. Beberapa jam kemudian, untungnya dia berhasil selamat dan sudah terbangun dari pingsannya dalam keadaan yang masih linglung. Sedangkan Danny baik-baik saja tanpa terluka sedikit pun karena memiliki hoki yang sangat tinggi. Namun tidak dengan tentara Ukraina yang harus tewas dalam insiden tersebut dan tidak ada satupun yang berhasil selamat. Sekarang perjalanan mereka akan sangat sulit lantaran hanya tersisa berdua tanpa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Apalagi mengingat bahwa waktu yang dimiliki oleh Mike sudah tidak banyak untuk menyelamatkan Riley. We all ask we can get there by morning. Beberapa jam berjalan kaki membelah hutan, sebentar lagi mereka akan tiba di kota yang dituju. Namun dari kejauhan sudah terlihat sisi kota yang hancur berantakan dan sedang terjadi perang cukup besar. Sesampainya di sana, ada beberapa warga Kamsi yang memutuskan melakukan evakuasi karena tempat tinggalnya sudah tidak aman. Termasuk kedua pasangan ini, yaitu kakek dan nenek yang terlihat bingung harus kemana lagi. Harus diakui akibat perang pasti melibatkan orang-orang yang tidak bersalah menjadi bagian dari korban. Dan inilah yang akan diperdebatkan oleh mereka, karena Mike menganggap bahwa tentara Ukraina cukup kejam karena membunuh pasukan Rusia yang sudah menyerah seperti insiden sebelumnya. Sebagai warga Kamsi, tentu Danny tidak terima diceramahi oleh orang Amerika seperti Mike yang sebenarnya tidak tahu apa-apa soal negaranya. Mereka melakukan ini demi membela tanah air dan melindungi rakyat yang terkena dampak dari adanya perang. Perang adalah monster yang akan merenggut banyak nyawa, baik itu dari pihaknya atau musuh, sehingga dalam perang tidak ada yang namanya menang atau kalah, karena satu sama lain pasti kehilangan orang yang mereka cintai. Kini Danny menyinggung balik soal Amerika yang sebenarnya juga sangat kejam, karena suka menimbulkan peperangan dan biadabnya mengambil keuntungan dari momen tersebut. Jadi intinya, setiap negara pasti memiliki sisi gelapnya masing-masing yang berusaha disembunyikan. Dan hanya negara plus 62 lah yang sangat sempurna, karena memiliki pemerintahan jujur dan adil kepada rakyat. Tidak ada satupun orang yang hidup di bawah garis kemiskinan karena pejabatnya tidak melakukan korupsi sama sekali. Namun sayangnya itu hanyalah sebuah mimpi dari seseorang yang baru saja terbangun dari tidurnya. You Americans, on your high fucking. What about your country? What can I know this? Your country do not get it. Pada akhirnya, Mike hanya bisa terdiam karena statement yang diberikan oleh Danny memang benar. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang ternyata itu adalah drone milik Rusia yang sedang mengawasi situasi, sehingga mereka harus menghancurkannya supaya bisa melanjutkan perjalanan dengan aman. Perjalanan berlanjut sampai malam hari dan sebentar lagi mereka akan tiba di lokasi GPS milik Riley. Namun tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan yang sangat keras. Ketika dicek, ternyata itu adalah warga Ukraina yang ingin diperkaos oleh beberapa tentara Rusia. Danny yang melihat hal tersebut langsung ingin menghabisi mereka, tapi dicegah oleh Mike karena dia sendirilah yang akan melakukannya. Hanya berbekal sebuah pisau, ketiga tentara Rusia itu bisa dihabisi dengan cara senyap. Perempuan dan anaknya itu langsung diamankan di sebuah gedung terbengkalai demi menghindari adanya tentara Rusia yang akan datang. Di sini Danny berjanji akan menyelamatkan mereka dengan membawanya ke tempat yang aman yang terletak di sebelah selatan, karena di sana ada garis pertahanan pasukan Ukraina. Namun tindakan tersebut dibantah oleh Mike karena mereka berdua masih memiliki misi untuk menyelamatkan Riley. Satu sama lain saling berdebat dengan mengeluarkan argumennya masing-masing. Danny tidak mungkin meninggalkan perempuan dan anaknya itu karena mereka pasti akan ditangkap oleh tentara Rusia. Namun Mike tidak peduli karena yang terpenting di dalam hidupnya adalah menyelamatkan sang keponakan. Sayangnya perdebatan itu tidak menghasilkan solusi terbaik sehingga mereka memutuskan untuk berpisah demi kepentingan masing-masing. You really are a piece of shit. Live with that.
Sekarang Mike harus menjalankan misi seorang diri dan sebentar lagi akan tiba di GPS jam pintar milik Riley. Sesampainya di sana, banyak sekali tentara yang sudah tewas berjatuhan di tanah. Dan salah satu dari prajurit Rusia ada yang menggunakan jam tangan milik Riley. Jelas ini membuatnya sangat syok dan bingung harus mencari keponakannya kemana lagi. Karena satu-satunya petunjuk hanyalah GPS yang tertanam di jam tangan tersebut. Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba saja terdengar suara tembakan yang ternyata adalah Danny yang sedang melakukan kontak senjata dengan pasukan Rusia, di mana Mike langsung OTW ke sana untuk memberikan bala bantuan. Di tengah pertempuran yang mereka lakukan, tiba-tiba saja datang kelompok bersenjata dari arah belakang tentara Rusia yang ternyata itu adalah pasukan bayaran yang dipimpin oleh Bunny. Bunny mendapatkan informasi bahwa target yang harus diselamatkan sedang disekap di gedung kantor kepolisian yang berada di dekat sana. Sehingga Mike dan Danny beserta warga Kamsi memutuskan untuk jalan bersama demi keamanan. Lagi pula ada kemungkinan bahwa Riley juga disandra di sana. Ketika sedang merencanakan strategi baru untuk melakukan penyergapan, tiba-tiba saja datang tentara Ukraina yang menodong mereka dengan senjata karena menduga adalah pasukan Rusia. Namun untungnya ada Danny dan warga Kamsi yang memang penduduk asli sana sehingga kesalahpahaman bisa teratasi. Di sisi lain, ternyata Riley masih hidup dan sekarang memang disekap di kantor kepolisian bersama beberapa perempuan lain. Dia berusaha memberikan semangat kepada teman-temannya untuk berjuang demi hidup, termasuk temannya yang baru tiba dalam keadaan sangat miris setelah diperkaos oleh tentara Rusia. Kembali ke Mike dan kawan-kawan yang akan melakukan penyergapan ke kantor polisi. Namun tidak dengan pasukan Ukraina yang memutuskan mundur untuk menyelamatkan perempuan itu dan anaknya. Lagi pula misi mereka telah usai dan sebentar lagi akan ada serangan besar yang akan dilakukan untuk merebut daerah sana dari tangan pasukan Rusia. Sementara itu di kantor polisi, Konniv baru saja habis memperkaos salah satu perempuan Akamsi dengan cara brutal. Kebrutalannya memang sangat biadab, bahkan pria ini yang menjadi target yang harus diselamatkan oleh Bunny disiksa dengan cara sadis, yaitu tangannya dipotong menggunakan senjata tajam. Sedangkan di luar, penyergapan telah dilakukan. Namun, Bunny dan kawan-kawan mendapatkan kabar buruk dari salah satu penembak jitu yang sudah ditugaskan untuk memantau situasi. Bahwa kantor kepolisian dijaga dengan sangat ketat oleh banyak sekali tentara Rusia. Beberapa sniper dan pengguna bazooka juga ada, sehingga sangat mustahil untuk menghancurkannya. Namun untungnya ada Danny yang mengetahui jalan rahasia yang terhubung ke sana. Bangunan tersebut dibuat dari zaman Nazi Jerman yang bisa mereka gunakan untuk masuk ke dalam kantor polisi. Tapi sebelum penyerangan dilakukan, Mike meminta waktu sebentar kepada Bunny karena ingin menghubungi Charlie. Dia menjelaskan bahwa Danny sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sebentar lagi mereka akan kontak senjata dengan pasukan Rusia. Oleh sebab itu, Charlie diminta untuk menepati janjinya, yaitu mengeluarkan istri dan kedua anaknya Danny keluar dari Ukraina. Mendengar hal tersebut, Danny sangat senang dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Namun di balik momen itu, Mike meminta kepada Danny untuk menyelamatkan diri karena misinya berakhir sampai di sini. Pengorbanan yang dilakukannya sudah sangat besar dan sekarang tinggal dirinya bersama pasukan Bunny yang akan menuntaskan tujuan mereka. Go. Setelah perpisahan dilakukan, Mike dan pasukan Bunny langsung melakukan penyerangan dari dalam kantor kepolisian. Namun mereka harus berpencar karena memiliki kepentingan masing-masing. Bunny harus menyelamatkan targetnya, sedangkan Mike harus menyelamatkan keponakannya yaitu Riley. Setelah berpencar, Mike terlibat kontak senjata dengan beberapa pasukan Rusia, sampai akhirnya Mike berhasil menemukan Riley yang disekap di dalam penjara. Namun penyerangan yang dilakukan mereka sudah disadari oleh Konniv. Konniv langsung menyuruh semua pasukannya untuk masuk, sedangkan tentara yang berjaga di perbatasan disuruh mundur untuk bala bantuan. Are they in the fucking building? Order them back to the police station.
Ketika akan mengeluarkan Rally dan temannya dari sana, Mike terlibat baku tembak dengan pasukan Rusia yang mulai berdatangan. Begitupun juga dengan penembak jitu yang sudah ditempatkan oleh Bunny yang ditugaskan untuk melindungi mereka. Di sisi lain, Bunny dan pasukannya sudah mulai baku tembak dengan beberapa pasukan Rusia dan berhasil menemukan targetnya, namun ternyata telah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan, sehingga mereka langsung bergegas mundur karena misinya telah gagal. Sedangkan Mike tiba-tiba saja diserang dadakan oleh Conniff dari salah satu ruangan. Untungnya dia memiliki refleks yang cukup baik sehingga mampu memberikan serangan balasan. Sampai akhirnya Mike berhasil mendominasi pertarungan meski terlihat sangat kewalahan. Ketika akan membunuh Conniff, tiba-tiba saja datang beberapa pasukan Rusia yang langsung menyelamatkan bosnya. Kini mereka telah berkumpul kembali dan sekarang misinya adalah keluar dari markas Rusia yang sudah dipenuhi oleh banyak sekali tentara. Ketika berhasil keluar dari sana, mereka langsung disambut dengan brutal oleh puluhan hingga ratusan peluru yang siap menembus tubuh mereka. Disinilah satu persatu pasukan Bunny mulai berguguran. Dimulai dari penembak jitu yang ditembak menggunakan basoka oleh Conniff sampai tewas, hingga si pria gondrong yang terbunuh karena tertembak di bagian tubuh dan kepala. Disinilah pasukan mereka sangat terdesak oleh tentara Rusia yang memiliki jumlah yang jauh lebih banyak. Di tengah situasi itu, tiba-tiba saja datang Danny menggunakan mobil untuk menyelamatkan mereka. Namun yang bisa diselamatkan hanyalah beberapa orang, termasuk Rally, temannya, dan 2 orang anak buah Bunny. Sedangkan Bunny sendiri bersama Mike akan menahan musuh yang terus berdatangan. Baru beberapa meter berjalan, mereka mengalami kecelakaan karena ditembaki oleh pasukan Rusia yang mulai mengepung. Naasnya, insiden tersebut menewaskan 1 orang anak buah Bunny dan temannya Rally. Namun Danny tidak tinggal diam dan langsung memberikan serangan balasan. Di tengah situasi yang sangat memprihatinkan, Charlie mendapatkan kabar buruk bahwa helikopter yang awalnya ditugaskan untuk mengevakuasi Mike dan kawan-kawan, kini memiliki tugas yang jauh lebih penting, yaitu menjadi tim evakuasi untuk medis. Sir, we got a problem. It means there is no extract. Kini kondisi Bunny dan Mike semakin terdesak karena satu persatu rekan mereka telah tewas lantaran tertembak di bagian vital. Sekarang hanya tersisa 4 orang yang masih hidup, yaitu Bunny, Mike, Rally, dan Danny yang masih berjuang untuk hidup. Harapan mereka demi bertahan hidup telah pupus karena Bunny tertembak di bagian kaki, Mike tertembak di bagian bahu, Rally menjadi beban, dan Danny tidak bisa melakukan serangan balasan karena pelurunya habis. Bahkan peluru mereka semua telah habis dan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menunggu ajal yang sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba ya, datang bala bantuan yaitu sebuah tank Ukraina yang langsung menghancurkan barisan pasukan Rusia dengan sangat brutal. Akibatnya pimpinan mereka yang sangat kejam yaitu Conniff tewas di tempat. Sedangkan tentara yang tersisa langsung lari kocar-kacir. Pada akhirnya Mike, Rally, Bunny, dan Danny sangat lega karena berhasil selamat. Dan film pun selesai.